Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Oktaviana, NPM 0211222062, kelas 4B Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank and Financial Institution dengan dosen pengampu Bapak Nugroho Ariel Muljarto, MM. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban esai dengan pertanyaan nomor 1. Menurut pemahaman saudara, hal-hal penting apa saja yang perlu diketahui oleh perbankan di Indonesia terkait OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam hal pengawasan dan pemeriksaan bank? Jawabannya yaitu, hal penting yang perlu diketahui oleh perbankan terkait OJK dalam hal pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang pertama, ada pengaturan dan pengawasan. OJK bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor lainnya. Yang kedua, ada wewenang OJK. OJK memiliki wewenang yang luas untuk mengawasi dan mengatur semua kegiatan di sektor keuangan, termasuk perbankan. Wewenang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, ada pemeriksaan bank. OJK melakukan pemeriksaan bank untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan transparan. Pemeriksaan ini meliputi aspek keuangan, manajemen, dan operasional bank. Yang keempat, peraturan dan keputusan. OJK menetapkan peraturan dan keputusan yang berlaku bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan keselamatan dan stabilitas sektor keuangan. Pertanyaan nomor 2. Menurut pemahaman saudara, hal-hal penting apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan terkait dana simpanan masyarakat di perbankan? Jawabannya adalah, hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang LPS terkait dana simpanan masyarakat di perbankan yaitu, yang pertama, fungsi utama. LPS bertugas untuk menjamin simpanan nasabah, penyimpanan di bank, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, ada kewajiban bank. Setiap bank di Indonesia wajib memiliki peserta LPS dan membayar premi pinjaman. Yang ketiga, jaminan simpanan. LPS menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu sehingga jika bank gagal, dana simpanan nasabah akan dilindungi. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Yang kelima, resolusi bank. LPS bertugas dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal, baik yang berdampak sistematik maupun tidak. Pertanyaan nomor 3. Apa yang saudara pahami mengenai PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan? Jawabannya adalah, PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki fungsi utama yaitu menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis, dan meneruskan hasilnya kepada lembaga penegak hukum. Dasar hukum PPATK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan pelaporan, melakukan audit kepatuhan, dan merekomendasikan tindakan terhadap pihak yang melanggar. PPATK dipimpin oleh kepala dan berkedudukan di Jakarta. Tugas PPATK juga melaksanakan sistem informasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pertanyaan yang keempat. Apa yang saudara ketahui tentang kesehatan bank, prinsip kehati-hatian bank, dan kerahasiaan bank? Berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, kesehatan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Faktor-faktor yang dinilai untuk menentukan kesehatan bank. Yang pertama ada permodalan atau kapital, kualitas dan jumlah modal yang dimiliki bank. Yang kedua ada aset, kualitas dan jumlah aset yang dimiliki bank. Yang ketiga manajemen, kualitas manajemen dan pengelolaan bank. Yang keempat ada earning, kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Yang kelima ada likuiditas, kemampuan bank dalam menghadapi krisis likuiditas. Yang terakhir ada sensitivitas terhadap resiko pasar atau sensitivity to market risk, kemampuan bank dalam menghadapi resiko pasar. Contohnya yaitu Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memastikan kesehatan bank. Atau bank wajib menyampaikan neraca perhitungan laba rugi tahunan dan laporan berkala lainnya kepada Bank Indonesia dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan. Yang kedua, prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian bank dalam perbankan bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Prinsip ini meliputi 1. Pengawasan dan pemeriksaan. Bank wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan operasionalnya secara berkala dan sewaktu-waktu. Yang kedua, penyampaian informasi. Bank wajib menyampaikan informasi keuangan dan kegiatan operasionalnya kepada Bank Indonesia dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan. Yang ketiga, pengumuman neraca dan laporan keuangan. Bank wajib mengumumkan neraca dan laporan keuangan tahunan setelah diaudit oleh akuntan publik. Contohnya, bank wajib menyampaikan neraca dan laporan laba rugi tahunan kepada Bank Indonesia setelah diaudit oleh akuntan publik. Atau bank wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, itu ada kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kerahasiaan bank meliputi 1. Pengamanan data. Bank wajib mengaman data nasabah dan informasi keuangan dengan baik. Yang kedua, pengawasan akses. Bank wajib mengawasi akses ke data dan informasi keuangan untuk memastikan tidak adanya kebocoran informasi. Ketiga, penggunaan teknologi. Bank dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data. Contohnya, bank menggunakan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dan nasabah. Bank memiliki kebijakan yang jelas tentang penggunaan dan akses data nasabah. Pertanyaan yang kelima, jelaskan mengapa penting bagi bank menyediakan layanan laku pandai, keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Jawabannya adalah layanan laku pandai sangat penting bagi bank karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan akses, memungkinkan lebih banyak orang untuk memiliki akses keuangan. Yang kedua, mengurangi biaya, tidak perlu membangun kantor fisik sehingga biaya operasional lebih rendah. Ketiga, meningkatkan efisiensi, menggunakan teknologi canggih untuk membuat proses lebih cepat dan mudah. Keempat, meningkatkan keamanan, data nasabah lebih aman karena menggunakan teknologi yang canggih. Yang kelima, meningkatkan literasi keuangan, membantu orang memahami produk keuangan dengan lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kepuasan nasabah, memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, layanan laku pandai membantu bank menjadi lebih efisien, aman, dan memuaskan bagi nasabah. Sekian jawaban dari soal esai yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.